Shalom saudara. Ini HP siapa? HP siapa nih? Terima kasih saudara, luar biasa sekali hari ini. Hari ini saya nggak tahu kenapa bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan turun tempat ini dan menguasai ruangan ini saudara. Ketika kita dijamah Tuhan, kita jangan keraskan hati kita. Terima Yesus, terima rohnya yang sempurna. Di awal tahun ini, kita harus mulai ambil keputusan untuk menerima firman Tuhan dan menjadikan kita prajurit Tuhan. Karena jahat zaman ini, semakin jahat zaman ini saudara. Apalagi kita sudah berkeluarga, kita punya anak. Kita harus benar-benar berdoa, benar-benar untuk bungkus kuasa darah Yesus anak kita semua. Karena zaman semakin jahat dan semakin mengerikan. Krisis ekonomi di mana-mana, buat orang tidak sungkan-sungkan lagi dengan vulgar, bermain dukun, bermain apapun saudara. Hati-hati. Dan jemaat seperti sekarang ini, Tuhan tegur. Seperti waktu zaman mula-mula, Tuhan tegur 7 jemaatnya. 7 gereja di Asia kecil, yang sekarang di Turki. Maka pada hari ini, saya akan menyampaikan tetap temanya adalah akhir zaman. Dan mengenai 7 gereja di Asia kecil. Coba klik PowerPoint-nya. Ya, 7 gereja Revelation adalah wahyu, ya, kitab terakhir. Ya, ada Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Dan semua ini ada zaman sekarang di Turki. Ya, kalau 2 Asia kecil sekarang Turki, saudara. Turki modern. Ya. Dan Tuhan berpesan pada 7 gerejanya. Ya, nama-nama ini adalah berdasarkan lokasinya, saudara. Ya, ada gereja Efesus yang akan kita bahas sekarang. Gereja yang kehilangan cinta mula-mula. Smyrna, gereja atau jemaat yang mengalami penderitaan. Pergamus ya, atau Pergamum, gereja yang kompromi. Terus Tiatira, gereja yang korup, gereja yang tidak baik juga. Terus apalagi Sardis, gereja yang sudah mati. Philadelphia, gereja yang setia. Dan Laodikia, gereja yang suam kuku. Mati enggak, hidup pun enggak, saudara. Ya, jadi itu Laodikia. Nasihat ini pada 7 gereja, ya, oleh Tuhan kepada 7 jemaatnya di Asia kecil, juga menjadi nasihat-nasihat Tuhan bagi kita gereja saat ini. Ini 7 karakter gereja seperti kita 7 karakter jemaat Tuhan. Ya, hari ini kita belajar yang pertama adalah gereja di Efesus. Ya. Gambarnya bagus saudara ya. The Church of Ephesus, jemaat di Efesus. Efesus lokasinya adalah dekat Pulau Patmos di mana Yohanes melihat banyak penglihatan. Dan kota ini adalah kota yang paling kaya di antara 7 kota yang lain, saudara. Karena selama berbagai kekaisaran Romawi yang memerintah, kota ini selalu jaya. Dan dia ada di pelabuhan yang bagus. Dan dia kota perdagangan. Tetapi kota ini juga mempunyai banyak penyembahan berhala. Khususnya Dewi Artemis. Ya. Ini saudara, kuil Dewi Artemis dulunya begini, saudara. Jadi saudara ke Turki, saudara tidak akan melihat ini. Saudara ke Turki lihatnya ini, bukan yang ini. Ini dulunya begini, sekarang begini. Ya kan, bingung mana Pak kuilnya? Ini sekarang. Dulu begini saudara, ya. Jadi ini kuil Dewi Artemis. Dan ini terkenal sekali. Zaman Rasul Paulus ke Efesus, ada namanya Dimitrius. Itu juga dia pengrajin perak membuat kuil-kuilan Dewi Artemis. Maka begitu Paulus datang, ya, dia protes, bahkan menghasut rakyat untuk menangkap Paulus. Karena apa? Membahayakan bisnisnya. Karena ada Paulus memberitakan Injil ke kerajaan surga, akhirnya orang percaya kepada Kristus dan tidak percaya lagi pada Dewi Artemis, maka membahayakan pengrajin itu dan dia mulai menghasut Paulus supaya ditangkap, saudara. Ya, dan juga terkenal dengan teater outdoornya. Ini bisa melihat 25.000 orang, ya. Jadi ini dulu keren, saudara. Sekarang begini, ini banyak turis-turis ke Holy Land begini, ya, ke Turki. Saya sendiri belum pernah ke Turki, ya. Nunggu nanti kita habis ke Israel, ke Turki, ya khususnya nunggu lagi ada jemaat yang terbeban. Enggak saudara, enggak. Kita akan ada kantor ya. Kita akan kantor nanti ke Israel, kita akan ke Turki, dan kita supaya tahu bagaimana keadaan jemaat dulu ya. Ada bukti-buktinya saudara ya.
Jadi ini benar-benar dulu itu adalah Turki apa? Efesus adalah kota yang sukses, ya perdagangan, perniagaan, pelabuhan terkenal. Maka dia hebat. Di antara 7 gereja Efesus yang paling hebat. Ya. Mari kita lihat pesan apa yang Tuhan sampaikan untuk jemaat di Efesus ya, dan juga untuk jemaat sekarang ini, saudara ya. Baik. Wahyu 2 ayat 1 sampai 7. Wahyu 2 dan 3 ini mengenai 7 gereja, saudara. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Siapa bertelinga hendaknya ia mendengarkan apa yang dikatakan oleh roh pada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Maka kita pakai tetap ada di sini pohon kehidupan ya. Supaya saudara bisa gampang mencerna, mengerti, ini ada peragaannya ya, ini namanya pohon kehidupan. Kalau 7 kaki dian, ini ada di sini saudara ya. Kita bahas per ayat saudara ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke7 kaki dian emas ya. Kita belajar ya. Malaikat di sini artinya adalah messenger ya. Yaitu angelos, malaikat atau penyampai pesan ya. Sampaikanlah pesan dari malaikat atau messenger atau pesan. Bahkan ada penasihat mengatakan itu pendeta gembala yang mengembalakan jemaat di Efesus, saudara ya. Dan Yesus berjalan di tengah-tengah ya, kaki dia, artinya Pak Yesus sangat dekat hubungannya dan memperhatikan setiap jemaat, setiap gereja di Efesus, Smyrna dan sebagainya, saudara. Jadi memulai persekutuan dengan masing-masing gerejanya, saudara. Mari kita belajar tentang apa yang Yesus katakan kepada 7 jemaat, khususnya pada hari ini dia belajar pada gereja di Efesus. Ya. Pertama, Yesus memuji ya, jemaat Efesus. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ini pujian. Yesus memuji pada jemaat di Efesus. Kenapa saudara? Karena dia bekerja keras. Aku tahu segala pekerjaanmu. Yesus tahu segala pekerjaan jeripayahnya gereja di Efesus. Demikian juga kita. Yesus tahu ya segala pekerjaan yang kita lakukan di gereja kepada Tuhan khususnya. Kita mungkin nggak sadar, pelayanan nggak dilihat Tuhan kok. Mungkin kita pelayanan tujuannya nggak dilihat manusia, teman-teman kita, gembala, pengerja lain, dilihat sesamanya. Kita nggak sadar bahwa Tuhan tahu, memperhatikan segala pekerjaanmu. Jadi setelah melayani Tuhan, jangan kita seolah-olah itu melakukan, dilihat gembalanya, dilihat pendetanya, dilihat sama teman-teman lain, tetangga kita, teman kita, wah hebat ya, kamu rohani, melayani Tuhan di gereja, melayani gini. Jangan saudara, kita nggak sadar bahwa Tuhan juga melihat. Amin saudara. Jadi kalau kita melayani Tuhan berdasarkan pujian dari orang lain atau gembala, maka kita akan bisa lemah saudara. Dan kita bergantung pada keadaan. Mungkin gembalanya lagi senang, ya, kita lagi baik sama gembala, lagi baik sama teman-teman, kita giat, ya kerja keras. Tapi begitu
Kita ditegur teman-temannya, ditegur oleh gembalanya, kita nggak mau pelayanan lagi. Artinya apa? Bahwa kita melayani seolah-olah untuk sesama kita. Untuk dipuji, untuk dilihat, untuk diakui. Tapi kalau kita melihat, sadar ayat ini bahwa Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Berarti Tuhan melihat pekerjaan kita yang kita lakukan untuk Tuhan. Maka kita semangat. Gak terpengaruh, tegur gembala kek, tegur teman kek, apakin kek. Kita tenang aja, karena Tuhan melihat segala pekerjaan kita untuk Tuhan. Amin saudara. Jadi kita hati-hati ya. Kalau kita bergantung pada keadaan ya, lagi susah kita lemes. Lagi gak ada duit, tambah lemes. Hujan, lemes lagi. Karena kita pikir Tuhan gak melihat kok. Apalagi zaman sekarang, keadaan susah, pekerjaan susah, bisnis susah, hujan lagi. Sudah susah COVID, susah pekerjaan, susah bisnis, lagi sepi, hujan lagi. Aduh, gereja kayaknya males ya. Saudara, berapa banyak orang sekarang malas ke gereja? Berapa banyak orang sekarang malas ke gereja? Sudah terbiasa karena pandemi COVID-19 ini, terbiasa online, terbiasa nggak ibadah. Sekarang semakin tidak mau ibadah. Kehilangan cinta mula-mula. Padahal dikatakan bahwa Tuhan tahu segala pekerjaan kita. Kerja keras, buat Efesus kerja keras ya, tekun, ya kan? Tekun, kerja keras dan dia nggak seperti orang jahat. Kita kadang-kadang saudara ibadah ada ogah-ogahan. Apakah kita saat ini ibadah sungguh-sungguh? Apakah saat ini kita melayani dengan sungguh-sungguh? Banyak orang melayani Tuhan nggak sungguh-sungguh. Ibadah pun nggak sungguh-sungguh. Menjual produk, menjual multi level. Banyak dulu saudara. Banyak. Dulu banyak orang ke sini, kesaksian hebat. Kesaksian heboh. Wah, biar orang terenyuh, hanyut. Habis ibadah buka karungnya saudara. Banyak. Orang begini hanya berapa kali aja. Banyak laris habis, wah besok nyanyi kesaksian lagi pujian. Wah nyanyi puji haleluya. Orang terenyuh lagi, buka lagi. Enggak habis paruh. Besok lagi dibuka, enggak ada yang beli. Pergi ke jalan lain. Karena apa? Dia melayani Tuhan bukan untuk Tuhan. Untuk jual dagangan. Saudara Tuhan marah, rumahku adalah rumah Tuhan. Rumah doa. Kau jadikan sarang perampok. Kata Yesus kan. Jangan ibadah-ibadah 2 jam aja kenapa sih? Masih bikin pekerjaan. Udah Senin sampai Sabtu. Ya kan? Itu pekerjaan terus kan. Itu pun gak ada waktu untuk Tuhan. Minggu pun masih diembat waktunya 2 jam. Waduh. Tuhan bisa bohwat loh. Bener. Bohwat bener Tuhan. Gimana anakku? Kasih berkat 6 hari. Kuduskan hari Sabat. Ibadahlah kepadaku. Tapi kita gak mau ibadah saudara. Ingat. Tuhan melihat segala pekerjaan kita. Segala apa yang kita lakukan untuk Tuhan. Yesus memuji jemaat Efesus. Mengapa? Bekerja keras. Bekerja keras. Tekun. Ini kenapa? Didikannya Paulus. Paulus masuk duluan dulu di kisah para rasul. Ini kan Wahyu. Kisah para rasul masuk duluan. Sampai dia berantem sama pengrajin Dimitrius, pengrajin perak yang kuil-kuilan Dewi Artemis. Akhirnya ditangkap Paulus. Bagaimana kita bisa makmur? Kita hasilnya dari membuat kuil-kuil Dewi Artemis dari perak kita. Ada di ini Paulus ini kurang ajar nih. Dia kesini bawa ajaran baru tentang Kristus Yesus. Kalau mereka ikut Paulus semua, percaya Yesus, gimana dagangan kita? Kita nggak bisa makan. Dia rela hancurkan Tuhan demi makanannya. Itulah. Jadi saudara, jemaat ini kerja keras karena apa? Mencontoh Paulus. Dia kerja keras, Paulus kerja keras. Bahkan dia membiayai pelayanan sendiri saudara. Mentornya baik, anaknya baik. Adiknya baik. Jadi kita kalau cari mentor harus hati-hati. Cari mentor harus hati-hati saudara. Jangan cari mentor yang hidupnya juga nggak karuan. Misalnya kita ada masalah keluarga, ya kan? Sama istri atau suami lah. Sama suami, istrinya kesel nih. Terus cari mentor yang salah. Orang yang rumah tangga berantakan, yang cerai, kawin cerai. Nanti akhirnya apa? Udahlah, nggak usah sama laki lu. Emang laki diterima dia doang. Banyak tuh loh. Ntar gua kenalin. Keren, ganteng. Duitnya banyak. Udah tinggal itu yang CDPT, tinggal aja lah. Ngapain? Udah jelek, gak punya duit, masih usil lagi. Aduh masih bikin biang kerok. Udah tinggal aja, banyak kok di luar kok.
banyak pilihan. Pilihan memang kayak HP, banyak pilihan. Kenapa? Kita bertemu dengan orang yang salah. Ini mentornya hebat, Paulus. Jemaat di Efesus sebenarnya Paulus, maka jadinya keren, kerja keras, tekun, berkorban, ya biaya sendiri pelayanannya. Kita cari mentor yang salah. Aduh, jangan saudara ya, jangan cari mentor yang susah, yang bikin kita tambah susah lagi. Kita misalnya usaha, pekerjaan lagi bangkrut nih, ya kan? Cari mentor juga salah. Orang yang main dukun, udahlah, lu ngapain ke gereja? AOC, lu doa nungging juga nggak diberkati. Udah yuk kita talk chair. Nah, dukun. Coba bayangkan, mentornya main dukun. Jangan ke mentor yang salah. Mentor Paulus hebat nih, kerja keras, dia pelandang sendiri. Begitu. Dipuji oleh Tuhan. Apapun yang dilakukan dipuji, ya. Jadi kita kadang-kadang tidak mau kerja keras, saudara, untuk Tuhan. Kita kalau untuk kerja dapat uang, aduh, kerja keras, lembur, pagi, siang, malam. Terus banting tulang. Tulangnya sampai nggak karuan. Tulang iga di kaki iga. Karena dibanting-banting, saudara. Ya kan? Untuk apa? Kerja keras, tekun, pengorbanan banyak untuk mencari uang, dapat uang. Tapi untuk Tuhan, kita nggak mau kerja keras. Padahal Tuhan sumber berkat kita. Benar, saudara? Amin nggak? Iya dong. Kita kerja keras, bahkan tidak ke gereja. Aduh, Tuhan sambuhat lagi, saudara. Dan Tuhan itu selalu melihat apa kita kerjakan. Kita utamakan Tuhan dulu, ya. Lebih dari semuanya, atau kita lakukan cinta kerjaan dulu, tinggalkan Tuhan. Pilihan mana? Maka tahun ini kita ingat harus utamakan Tuhan. Berkat akan datang sendiri. Berkat-berkat yang kau inginkan, Tuhan akan memberikan. Tuhan melihat hati kita. Melihat apa yang kita perbuat. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu kau kerja keras untuk aku. Aku tahu kau tekun untuk aku. Bahkan engkau gak sabar dengan orang-orang jahat. Dia gak sabar orang jahat. Kesel sama orang jahat. Dia gak nyaman sama orang jahat. Akhirnya dicek ternyata orang jahat itu adalah nabi palsu. Pendusta. Dia seolah-olah dirinya rasul. Aku rasul. Dites sama orang jemaat Efesus, ternyata enggak rasul, dia jemaat, dia ada nabi palsu. Jadi jemaat di Efesus ini, dia enggak nyaman, enggak senang, enggak sabar sama orang-orang jahat, apalagi mengaku sok rohani. Ya, pada rohana. Kan? Aduh, saudara, ya kita kalau suka kumpul-kumpul orang jahat, nyaman, saya percaya kita itu yang jahat juga. Bener loh. Kalau kita merasa happy, nyaman, enjoy, nikmat, damai sejahtera sama orang jahat, berarti kita juga sama seperti mereka. Satu roh. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, cinta Tuhan, ya cinta kebenaran, cinta firman, kita nggak bakal nyaman deh, saudara, tinggal sama mereka. Bener, nggak nyaman. Karena juga ada orang rajin ke gereja, tapi saya kumpul orang jahat loh. Berarti saya pikir mungkin sama-sama satu roh. Benar. Pernah ada orang konseling, beberapa orang ya datang ke gereja, ke lobi, ke kantor, ya kan? Orang-orang gereja ya datang ke kantor, ya kan? Dia datang katanya mau konseling, ya kan? Kebetulan ada istri saya Bu Ida, konseling. Tapi dari awal sampai akhir, dari awal hingga akhirnya itu ngomongnya selalu jelekin orang, menyerang orang, menjatuhkan orang, itu terus. Saya nggak nyaman, saya tinggal pergi, saudara. Saya pura-pura ke atasnya pergi, nggak temui lagi. Bayangkan, ini mau konseling atau mau cari pendukung, supporter, ya kan? Ini mau konseling apa mau cari dukungan? Saya nggak nyaman. Bab konselingnya bukan untuk diri mereka, untuk masalah mereka, tapi masalah orang lain dikatakan, diberitakan, dihancurkan, disudutkan, diserang. Akhirnya saya nggak mau ketemu. Saya begitu ngomong, ini kayaknya kesini bukan konseling nih, cari pendukung nih. Aku tinggal keluar ke atas, udah nggak mau. Saya nggak nyaman, saudara. Bahkan ketika teman-teman saya juga, ya mulai jahat, iri, yang nggak suka, saya tinggalkan mereka satu persatu kok. Di WA, dimanapun, ya, di
perkumpulan biasa, saya juga tinggalkan mereka satu-satu. Nggak nyaman, saudara. Saya nggak bisa kumpul orang-orang yang jahat dan pendusta. Saya nggak nyaman. Lebih baik aku sendiri aja. Di rumah berjam-jam saya habiskan baca firman, membahas firman, dan dapat rema, saya khotbahkan hari Minggu, ya kan? Daripada ngurusin mereka ngapain? Nanti itu yang ditanam bukan yang baik, hal jelek. Akhirnya rohnya bisa transfer, saya nggak mau menjauhi mereka, saudara. Maka Ibu Ida bilang, kamu kok sekarang ini nggak punya teman ya? Kok kamu kok sendirian ya? Kok sendirian aja? Kan? Tapi aku bilang, lebih baik aku nggak banyak teman. Lebih baik aku punya teman sedikit, daripada teman banyak, tapi mereka orang-orang jahat. Aduh, mendingan aku baca firman. Karena kata Paulus, ya, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Maka hindarilah pergaulan yang buruk. Ini akhir zaman. Akan banyak teman-teman kita yang jahat. Iblis memakai teman kita. Gak mempan pakai saudara kita. Gak mempan pakai orang tua kita. Gak mempan pakai tetangga kita. Jadi gak mempan pakai piaraan kita. Hewan kita. Supaya kita mundur dari Tuhan. Iblis punya banyak cara untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Kalau kita bersatu dengan orang-orang jahat, kita akan menanggung risiko. Bisa kehilangan keselamatan karena kita ambil bagian dari pekerjaannya dia. Maka ambillah teman-teman yang memiliki pekerjaan untuk Tuhan. Cinta Tuhan, ya kan? Amin, saudara. Maka tahun ini, pisahkan diri kita dari orang-orang jahat. Jemaat Efesus, dia nggak sabar. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Yesus ngomong loh. Aku tahu pekerjaanmu, Pak. Aku tahu engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat. Dan kau mencobai mereka, nanti mereka pembohong semua. Coba aja mereka. Pasti mereka pembohong semua. Pembohong semua. Saya sudah tes kok. Saya punya teman-teman orang jahat juga ada. Saya tes, bohong semua. Bohong. Dan sabar menderita. Engkau sabar menderita oleh karena namaku. Wih, hebat nih Om Paulus. Udah hidupnya baik. Kerja keras. Ya kan? Tekun. Tidak sabar dengan orang jahat, menjadi orang jahat. Dan dia juga sabar menderita karena nama Tuhan. Apakah kita bersedia menderita untuk nama Tuhan? Hah? Disuruh belanja nggak mau semua. Pelayanan, misalnya jadi usher, aku sibuk Bu. Udahlah, bisanya kapan? Malam. Aku juga sibuk Bu. Ya kan? Banyak alasan. Padahal ini bukan untuk gereja, untuk Tuhan. Loh. Kalau dramanya bagus, jemaat mudah menangkap firman Tuhan melalui drama. Oh keren. Aku tahu segala perbuatanmu. Dipuji Tuhan. Ya kan? Kita kadang-kadang nggak mau. Kita maunya bekerja, dipuji orang. Untuk mendapatkan pujian orang, follower, ya kan, view yang banyak. Kita bisa kerja keras, mati-matian, keluar biaya, beli peralatan, beli apa, pokoknya bikin studio apa lengkap, ya misalnya nih, ya. Terus khotbah di mana-mana, di syuting, dikasih YouTube. Saudara, itu cara manusia. Kalau Tuhan lain, kalau kita dipromosikan Tuhan, wah dasar saudara. Maka saya nggak ambil pusing yang akan view. Pak view-nya 3, bodo amat. Ya enggak lah, mengenaskan amat sih. Enggak, saya nggak perlu view. Yang penting view satu pertama adalah Tuhan. Tuhan yang view. Itu yang penting. Memang untuk orang lain, untuk tempat lain. Tapi kalau Tuhan yang view, Tuhan akan menilai. Ya kan? Bagi saya, pokoknya saya kasih firman, bodo amat yang view berapa. Tapi kita harus beli view. Ada loh saudara beli view. Beli view, beli subscriber. Aduh beli bisa. Buat apa? Kalau kita, hebat nih. View followernya 10.000. Followernya 10.000. Yang view 50 orang kan bohong tuh. Masa followernya bisa puluhan ribu yang nonton 50 orang. Kita lebih senang dipuji manusia daripada dipuji Tuhan. Yesus memuji jemaat di Efesus. Loh, baru 1 poin kok sudah waktunya kok hampir 20 menit ya? Mau ngapa nih? Udahlah kedua aja deh. Ya, ini zamannya
zaman penuaian dan penampian oleh Yesus. Yang menuai Yesus, yang menampi pun Yesus. Maka lakukan pekerjaan dengan benar, kerja keras, tekun, dan jauhi orang jahat, dan sabar menderita bagi Tuhan. Tuhan melihat pekerjaan kita. Jangan main-main lagi. Kalau dikasih tugas, jangan terlambat lagi. Karena Tuhan mencatat di absensi surga. Kedua, Yesus mencela. Yesus juga memuji jemaat Efesus, kerja keras, hebat, mati-matian, tidak kenal lelah. Ya kan? Tapi Yesus juga mencela kekurangan jemaat Efesus. Apa itu? Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Loh Pak, kok begitu? Tadi katanya kerja keras, tekun, keluar biaya banyak. Terus dia sabar dan dia tidak mau keluar orang jahat. Kok dicela di sini Pak? Jemaat Efesus memang dia kerja keras untuk Tuhan. Dia kerja keras untuk pekerjaan Tuhan. Tapi Tuhan mencela. Kenapa Tuhan mencela? Tuhan itu mau membeneri, memperbaiki apa salahnya, di mana salahnya. Jemaat Efesus nggak tahu salahnya di mana. Loh, salahku apa? Aku kerja keras untuk Tuhan, menginjil, sabar, menderita, tekun, keluar biaya banyak. Kok dikatakan dicela? Ternyata dia telah kehilangan cinta mula-mula. Karena jemaat Efesus bekerja keras ya untuk Tuhan, pelayanan di mana-mana, tetapi dia kehilangan cinta mula. Apa itu? Tidak ada hubungan karib dengan Tuhan. Dari persekutuan, intimasi dengan Tuhan. Cinta mulanya hilang. Karena terus kerja Tuhan. Akhirnya dia lupa, saudara. Jadi kita harus memperhatikan hubungan baik kita dengan Tuhan. Karena rajin beribadah, rajin pelayanan, rajin kemana-mana. Tetapi dia lupa ada saat-saat dia harus menghadap Tuhan. Duduk di kaki Tuhan. Kita lihat ya. Kita compare dengan apa kata Yesus ya. Lukas 2:38-42 mengenai Marta dan Maria. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, perkataan Yesus. Sedang Marta sibuk sekali, apa saudara? Melayani, ya sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, dikomplain, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Masa aku sendirian di dapur Tuhan, kasih makanan semuanya? Marah Tuhan, suruh dia tolong dong aku. Tapi jawab Tuhan apa? Jawab Yesus, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Dia melayani Yesus baik. Melayani Yesus Yesus baik. Masak baik Yesus. Tapi teman, yang penting adalah duduk di kaki Yesus, mendengarkan, dekat dengan Yesus. Banyak di antara kita pelayanan kemana-mana, di mana-mana, kapan saja, di mana saja. Tetapi tidak pernah ada waktu 1 jam 1 hari duduk di kaki Yesus, mendengarkan Yesus. Tidak ada 1 jam saja untuk membaca firman Tuhan, mendengarkan apa kata Yesus. Mendengarkan perkataan Yesus. Pelayanan bagus-bagus. Semua bagus. Tetapi kita telah kehilangan cinta mula-mula kita. Tidak ada hubungan karib dengan Tuhan. Saudara hati-hati. Ya banyak orang terjebak. Ya melayani Tuhan. Wah bangga hebat. Tapi Tuhan ngomong, aku gak suka engkau loh. Kamu melayani oke lah, kamu butuh upahnya. Tapi kamu gak ada hubungan intim sama aku. Mana cinta mula-mula? Kalau dulu cinta mula-mula, kenal Yesus, bertobat, ke gereja. Bisa seminggu 4 kali. Komsel, pelayanan, doa, capek firman Tuhan. Setiap orang ketemu diinjilin, wah semangat banget. Itu perlu, bagus. Setiap hari capek firman Tuhan, berdoa, muji nyembah. Udah rame, banyak pelayanan, lupa lagi nyembah. Saudara, saya punya pelayanan dengan hamba Tuhan juga. Ke luar pulau, pelayanan saudara. Sama saya pelayanan dengan hamba Tuhan. Mereka di luar pulau, mengajar teologi tentang keluarga, tentang keuangan.
tentang apa juga KKR juga, saudara. Tapi selama 5 hari di luar pulau sama mereka, aku lihat mereka tidak ada doa tuh. Di kamar habis selesai nggak doa. Habis selesai makan, mandi, tidur. Dan waktu tidur dia puji Tuhan. Wah, wah, wah. Bangun dia juga nggak puji Tuhan lagi, dia makan lagi, pelayanan lagi. Berhari-hari saya pelayanan sama mereka, tidak satu orang pun dia duduk manis berdoa sendiri atau baca firman Tuhan. Mereka bagus kerja keras, naik kapal, pesawat terbang, naik motor, naik angkot, medannya berat. Tetapi Tuhan mencela, kamu telah kehilangan cinta mula-mula. Jangan sampai karena kita pelayanan, kita cinta, lalu kita hilang luntur. Hati-hati saudara, jangan terjebak dalam pelayanan. Maka banyak sekali orang-orang yang seperti Marta ministry, bukan Maria ministry. Hebat, terkenal, tapi dia adalah Marta ministry, saudara. Ya, jangan saudara, jangan. Lebih baik kita harus sediakan waktu untuk Tuhan. Masihkah kita punya cinta mula-mula untuk Tuhan? Seperti apa? Dulu kita waktu pertama kali kenal Tuhan, semangat kan? Semangat sekali, doa terus, baca Bible terus. Maka saya pertahankan cinta mula-mula saya pada Tuhan. Dari saya bertobat tahun 2009 atau 2010, saya bertobat, saya baca firman Tuhan. Dari dulu, tahun 2010 sampai sekarang, tiap hari baca firman Tuhan. Kemanapun, ya, luar kota, luar negeri, mau pelayanan, saya sediakan waktu untuk baca firman Tuhan. Berdoa, menyembah Tuhan. Saya nggak mau kehilangan cinta mula-mula saya. Karena Tuhan selain menilai pekerjaan kita, juga menilai cinta mula-mula kita, hati kita. Ya dong? Ya saudara ya? Amin nggak? Benar ya? Dulu waktu kita mula-mula ke gereja, sekali seminggu aja kayaknya lama loh. Kapan ya minggunya? Kapan minggunya? Kan kemarin baru ibadah gereja minggu. Oh iya, kan minggu ya iya. Kok lama minggunya? Udah mulai udah lama, ya kan? Mulai ini hari Sabtu nih. Kok besok minggu lagi ya? Ya ibadah lagi, perasaan kemarin udah ibadah loh. Udah seminggu. Ya kan? Kok kayaknya kemarin baru ibadah minggu, ini minggu lagi ya? Kita telah kehilangan cinta mula-mula saudara. Bener loh. Kok kayaknya kejar lagi. Amin saudara. Coba kalau kita pacaran. Kita mula-mula. Duduk nih, ngapel nih. Ada sofa jam 4 nih. Kita punya dempel-dempelan saudara. Desek-desekan. Karena mengasihi Tuhan. Kok rasanya malam minggu lama ya. Kita maunya deket pacar kita, akrab. Tahu kursi ada 5. Kita maunya dempel-dempelan. Kan mau deket mesra saudara. Tapi udah menikah 4, waduh. Kamu tidur sana ya. Saya di sini. Saya gak kuat ngorok kamu. Aduh saudara. Dulu waktu pacaran aja. Aduh. 5 jam terasa 1 menit. Sekarang ketemu aja udah kamu sana aku sini deh. Ya kan saudara? Jadi kalau terhadap pasangan kita saja kita nggak bisa mempererat kemesraan kita, cinta mula kita kepada pasangan kita, apalagi dengan Tuhan. Gitu loh. Kita selalu bersama pasangan kita, mesra, ya kan? Cintanya nggak berubah, cinta mula-mula. Makanya kan ada lagu tuh, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Wah, itu cinta tuh. Kemesraannya nggak mau cepat berlalu kan? Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Wish, kenang terus ya kan? Hatiku damai kan? Jiwaku tentram di sampingmu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Itu waktu pacaran. Udah hanya 5, aduh, hatiku sebel ada di sampingmu. Kita lagi kehilangan cinta mula-mula. Kita juga demikian. Kalau cinta mula kita pertahankan, kita harus ke gereja, berdoa, memuji, menyembah, ya kan, baca firman Tuhan. Jemaat Efesus ditegur Tuhan.
kamu kehilangan cinta mula-mula. Kamu baik, kerja keras untuk aku. Tapi kamu kehilangan cinta mula-mula. Ya. Next. Yesus menuntut jemaat Efesus. Habis dikasih tahu salahnya di mana, Yesus memperingati dan memberikan tuntutan. Ya. Jadi katakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dan tempatmu jikalau engkau tidak bertobat. Ya kan? Dikatakan, kamu tidak bertobat, aku ambil kaki dianmu. Kamu harus kembali. Seperti cinta mula-mula kau dulu. Waktu itu senang, memuji, menyembah Tuhan. Bersekutu dengan saudara seiman. Itulah. Ya kan? Dengarkan firman Tuhan. Jangan sampai kita banyak pelayanan lupa akan cinta mula-mula. Maka saudara, mulai hari ini, ya awal tahun ini, kita semua sediakan waktu minimal 1 jam. Ya, 1 jam. Ngapain Pak? Ya ngapain aja. Doa kek, baca firman, nyembah Tuhan. Bisa nggak saudara? Kalau saudara begitu, Tuhan senang. Aku tahu segala perbuatanmu. Maka kita punya pekerjaan, Tuhan pelihara. Rumah tangga dipelihara. Anak-anak kita akan sukses semua. Aku percaya kok, maka setiap hari saya memuji Tuhan, menyembah, baca firman Tuhan. Setiap hari pagi. Saya percaya, kalau tanpa Tuhan, usaha kita hancur. Tanpa Tuhan, kerjaan kita hancur. Tanpa Tuhan, keluarga kita hancur. Betapa jahatnya zaman sekarang. Mengerikan. Maka saya tidak mau kehilangan keintiman dengan Tuhan. Maka kita dilindungi anak kita, pekerjaan anak kita diberkati semua saudara. Jangan jadi orang yang tidak ada waktu untuk Tuhan. Kalau kita nggak intim dengan Tuhan, nggak kembali lagi kepada Tuhan, nggak akrab kepada Tuhan, maka Tuhan akan ambil kaki Dian. Kaki Dian akhirnya apa? Sukacita, karunia akan diambil dari kemurahan hati Tuhan. God favor akan diambil dari Efesus. Dia nggak mau, karena kamu kehilangan cinta mula-mula. Demikian pula kita. Kalau kita nggak ada cinta mula pada Tuhan, pekerjaan kita diambil Tuhan. Contohnya gini, Saul itu jadi raja di hadapan Tuhan, tapi dia tidak mengasihi Tuhan, tidak taat sama Tuhan, dan Tuhan berikan raja itu kedudukan raja kepada Daud yang berkenan, yang hari nyanyi, puji Tuhan, baik kecapinya, dipilih. Jadi jangan sampai Tuhan mengambil kaki Dian kita diberikan pada orang lain, saudara. Tuhan walaupun mencela, dia tetap juga akan memperbaiki. Jika aku tidak bertobat, aku akan ambil kaki Dianmu. Ya. Tetapi ini yang ada padamu itu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Dan memuji lagi, walaupun kamu kehilangan cinta mula-mula pun, kamu ternyata baik juga. Kamu membenci, ya kan, pekerjaan perbuatan pengikut Nikolaus. Apa itu Pak Nikolaus? Apa itu Pak pekerjaannya? Ya. Itu ada lagi nih. Sebab itu berbuatlah, dan jika tidak demikian aku akan segera datang padamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Kalau kita mengikut pekerjaan Nikolaus, kita akan dibenci Tuhan. Apa itu? Kita lihat. Bapak Rasul. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu diaken yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat. Biar kami mengangkat mereka untuk tugas itu, tugas diaken ya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dan dalam doa dan pelayanan persembahan. Usul ini diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Ya, lalu rasul-rasul itu berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Nikolaus adalah diaken, dan dia bekerja sama dan dia pelayanan sama dengan ke-12 rasul Tuhan. Hebat dulunya. Tapi kenapa Tuhan benci? Ternyata Nikolaus juga adalah seorang yang cinta berhala. Ya. Mengerikan. Ada lagi ayatnya yang untuk Pergasmus, ya saya bahas sebentar ya. Ini disamakan oleh Biliam, Nikolaus itu. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Biliam, yang memberi nasihat pada Balak untuk menyesatkan orang Israel, supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Demikian juga ada padamu orang-orang berpegang pada ajaran-ajaran pengikut Nikolaus. Jadi Nikolaus ini mengajarkan, ya, tidak apa-apa kamu beribadah, nggak apa-apa, bagus.
Tapi juga melakukan praktek tradisi, praktek-praktek budaya paganisme. Paganisme adalah penyembahan berhala. Makan makanan yang sudah disembahkan berhala. Jadi dia perzinahan berhala, juga perzinahan ya. Juga dia patung-patung. Maka Nikolaus bilang, oke, kamu nggak apa-apa pelayanan. Nggak apa-apa kamu ke gereja. Nggak apa-apa kamu jadi pelayan Tuhan, nggak apa-apa. Khotbah pun nggak apa-apa, musik nggak apa-apa. Tapi kamu juga boleh kok ya menyembah patung boleh. Ya, tradisi juga boleh. Praktek-praktek perzinahan boleh. Jadi banyak sekali disesatkan. Dukun juga boleh. Itulah yang diajarkan oleh Nikolaus. Maka Tuhan bilang, aku juga membenci Nikolaus. Aku senang engkau tidak mengikuti ajaran pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Yesus membenci orang kedukun, orang yang main-main dengan roh-roh jahat. Ya, hati-hati saudara. Feng shui, ramalan, orang pandai, orang pintar. Ya. Padahal mereka nggak pintar saudara. Jangan deh. Nggak pintar, mereka pintar udah kaya sendiri. Orang pintar, kita pergi ke orang pintar mencari keberuntungan, kaya kan. Mereka juga nggak kaya juga. Jadi jika dibohongin loh saudara. Dibohongin. Ke paranormal ya kan. Ke suhu. Ya kan? Lihat aja keluarganya. Lihat aja kekayaannya kayak apa sih. Kecuali kamu ke kalau merat belajar cara kaya bisa. Karena dia mengalami. Dia kaya. Dia tahu bagi rahasia tipnya. Nah orang yang kita datengin rumahnya kecil. Kios saja kontrak nggak bayar-bayar. Taki-taki ngilang terus. Kita datangi pakai ramal tangan. Aduh, bohongin saudara. Dibohongin. Dia aja ngontrak gak bayar. Zaman sekarang banyak zaman penyesatan. Roh-roh jahat. Itu roh-roh yang diajarkan Nikolaus. Ya, semua pakai roh-roh jahat. Bahkan yang tenar adalah apa? Boneka arwah. Bukan boneka India loh saudara. Dulu boneka India. Sekarang boneka arwah loh. Bayangkan itu. Mengerikan. Orang bisa beli-beli bayi-bayi, boneka kecil-kecil, anak-anak kecil. Diisi roh loh saudara. Diisi roh, diisi arwah. Sampai saat dapat YouTube sama tuh main. Ada nggak sini? Dapat YouTube tuh, di grup kan. Baby sisternya ngasuh 10 8 boneka di kasur. Tuh ditarik-tarik sama roh jahatnya. Itu gak pernah ngomong semua tuh roh jahatnya, bayi itu. Ditarik. Sekarang zaman edan loh saudara. Bener loh, bisa kita pelihara bayi di atas kursi, ya kan? Boneka disuapin, makan nak, makan. Ini cucunya nak, cucu, biar sehat ya, biar tumbuh besar ya. Apanya saudara? Saya lihat di YouTube banyak sekali yang begitu. Kan boneka nggak bisa makan, patung juga nggak bisa makan, dikasih makan saudara. Itu yang makan rohnya, dia menghirup aromanya saudara. Kalau menurut orang Kristen, ya menurut Alkitab kita, itu sudah namanya berhala. Roh jahat berhala. Ya kalau menurut agama lain nggak masalah. Orang lain nggak masalah dong, ya kan? Semua orang punya kepercayaan masing-masing. Tapi di gereja Tuhan, ini adalah kita punya Alkitab yang melarang kita untuk ke dukun, paranormal, untuk membeli boneka diisi roh, diisi arwah. Nggak boleh. Alkitab bilang nggak boleh. Itu perzinahan dengan berhala, nggak boleh. Ini ada juga dulu waktu film boneka, tahu nggak nih? Nah, ini boneka arwah nih ya kan. Saya kasih ini coki. Itu penyamunnya ketembak, penjahatnya, belum mati dia masuk ke rohin ke ini. Jadi jahat, jadi pembunuh ya kan. Dulu saya nonton berapa kali ini, ulang-ulang. Dulu saya senang saudara, sekarang saya takut ngeri gitu. Takut transfer rohnya. Bener. Ini boneka begini, bisa hidup, bisa bunuh orang loh. Di kitab Wahyu yang kita belajar lalu, patung-patung akan diberi kuasa, dia akan hidup. Patung-patung akan hidup, diberi roh. Jangan sudah ada, ini sudah akhir zaman. Boneka-boneka dikasih arwah, boneka dikasih roh. Dia bisa jalan, bisa terbang, bisa apa. Mungkin saat ini orang bangga, viral, ngetren. Ini tren sekarang Pak. Nanti juga bosan saya buang, enak saja. Jangan main-main loh. Memang ini kayak tren aja. Beli boneka arwah, beli apa, boneka dikasih arwah, kasih roh. Ya kan? Kita mungkin iseng-iseng aja kan. Tetapi ketika dia bosan, tinggal, oh nggak bisa. Roh itu nggak mau pergi. Marah. Udah ngajar kamu ya. Waduh, aku sama kamu kok komenkan aja. Cari keuntungan dari aku. Nah, kamu terkenal. Tapi betul disingkirkan, roh itu nggak mau pergi. Hati-hati.
Dan Tuhan tidak suka. Tuhan benci pengajaran Nikolaus. Tuhan benci pada kita yang main-main dengan arwah, dengan dukun, dengan paranormal, orang pandai, orang bodoh. Jangan. Nggak boleh. Wah, habis lagi, bentar lagi. Perasaan kalau khotbah kok jamnya cepet terus ya. Saya bingung loh. Apa jamnya memang di setel cepet kali ya, biasa cepet selesai kali ya. Aduh. 1 Korintus mengatakan demikian. Ya, ini apa kata Paulus, ya? Bukan apa yang kumaksudkan ialah bahwa persembahan mereka adalah persembahan kepada roh-roh jahat, bukan pada Allah. Dan aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Jelas. Alkitab berkata, aku tidak mau bahwa kamu bersekutu dengan roh-roh jahat. Yesus ngomong apa? Aku juga membenci pengajaran Nikolaus. Kita akan dibenci Tuhan kalau kita belajar, bersekutu, ya bersama Tuhan dengan roh-roh jahat. Hindarkan diri kita dari roh-roh jahat. Mungkin bagi mereka nggak apa-apa, nggak masalah. Bagi orang-orang yang nggak percaya Alkitab nggak masalah, gitu loh. Nggak percaya Yesus nggak masalah, karena kita beda kepercayaan, beda keyakinan, nggak masalah bagi mereka. Tapi bagi kita nggak boleh, karena ada firman yang selalu mengelarang kita berhubungan dengan roh jahat. Dan kita kalau mati pasti masuk neraka, saudara. Hati-hati. Jangan sampai kita bermain dengan roh jahat. Ini lagi marak, saudara. Saya kalau dikasih itu ngeri ya. Lihat bodyguard itu, wih serem banget bodyguardnya. Bodyguard gini. Kalau tuh tak lihat, aduh kayaknya kok ada kontak. Saya tuh kayaknya bisa peka gitu. Aduh saya matiin. Saya takut, saudara. Jadi jangan sekali-sekali kita main dengan roh. Pak, saya sepi nih Pak. Bisnisnya lagi parah Pak. Gimana kalau gak ke roh? Saya doa sama Tuhan gak kasih terus Pak. Doa sama Tuhan, kepada Tuhan. Minta diberkati supaya sukses. Supaya duitnya banyak. Supaya saya. Tetapi kok kayaknya lama Pak ya. Saya tawarin roh nih Pak. Roh apa? Roh penglaris. Jangan sekali-sekali main. Tuhan akan benci kita. Lebih baik kita tetap berdoa saja. Kalau kita berdoa mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak biarkan kita tergeletak. Tuhan pasti tolong. Tuhan itu Bapak yang baik. Kalau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, cinta mula-mula, bekerja keras untuk Tuhan, dan sabar, dan hindari orang jahat, hindari roh-roh jahat, hindari orang yang menghasut yang jahat. Tuhan akan senang dan memuji kita. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti beri. Amin, saudara. Jangan mengambil jalan pintas. Yesus sudah memuji, mencela, sekarang dia memuji lagi, mencela lagi, ya kan? Yang keempat, ya, ini ada 5 poin lagi. Sudah lama nih, saudara. Yesus memberi upah jemaat Efesus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus. Jadi sudah jelas ya. Kalau kita bekerja keras, ya Tuhan puji. Ya. Tapi ada kesalahan yang kurang dari kita, Tuhan tegur. Mungkin melalui firman Tuhan, melalui pendeta khotbah, melalui teman kita jangan keraskan hati. Kita harus mulai waspada, mawas diri. Karena kalau Tuhan tegur itu ada baiknya. Demi kebaikan, nggak mungkin dong nggak saya tegur. Nggak mungkin dong. Kita negur anak kita. Untuk apa? Kebaikan. Jangan narkoba nak. Ya kan? Jangan mencuri, ya kan? Untuk apa? Kebaikan, anak kita bisa sukses. Gak ada anaknya narkoba, rokok. Hebat nak, keren. Hebat kamu. Wah, aku bisa mencuri uang teman saya. Hebat kamu. Belajar dari mana kamu? Hebat. Gak ada. Anak kita mencuri, narkoba, ngerokok, pasti kita marahi. Wah, anak kecil kok bisa narkoba. Untuk kelak jadi yang bagus. Yesus gak demikian. Kalau kita salah, ditegur. Ya kan? Tapi kebaikan kita. Jadi kalau kita misalnya jemaat atau pengerja salah, ditegur, ya kita harus waspada. Jangan marah-marah. Tegur terus. Kayaknya aku di sini nggak ada benernya deh. Tegur aja. Ya kalau benar masa tegur sih saudara? Nggak ada benar ditegur. Kalau benar dipuji, kamu hebat, kamu luar biasa. Terus tingkatkan. Kalau saya tegur, Yesus nggak demikian. Maka Yesus mendidik jemaat Efesus. Ini adalah tujuan sama untuk kita. Ya, kerja keras, tapi nggak boleh kehilangan cinta mula-mula. Hubungan intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak ada, tegur juga.
Jangan sampai God favor diambil sama Tuhan, kasih ke orang lain. Amin saudara. Hati-hati ya. Dan kalau kita memang sudah sesuai dengan kehendak Tuhan, sudah berkenan ya, maka kita akan diberi makan dari pohon kehidupan. Tim musik siap? Ya kan? Kejadian 3 ayat 22. Tuhan Allah berkata, sekarang manusia telah menjadi seperti kita dan mempunyai pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi perlu cegah dia makan buah pohon yang memberi hidup, dan dia jangan hidup selama-lamanya. Jadi kalau kita makan pohon kehidupan, kita hidup selama-lamanya. Ya kan? Enak dong saudara. Daripada kita tetap nekat ikut pengajaran Nikolaus, main dukun, main paranormal, main boneka yang ada rohnya, main paranormal, kita akan dilebarkan ke api neraka saudara. Hati-hati ya. Yang terakhir saudara, Wahyu 22 ayat 14. Berbahagialah orang yang mencuci tubuhnya sampai bersih sehingga mereka berhak makan buah dari pohon kehidupan dan masuk dalam kota itu melalui pintu gerbangnya. Ya, kalau kita makan pohon kehidupan, ya kan, kita juga sudah membasuh jubah kita. Kekudusan kita jaga. Kekudusan kita jaga. Zaman sekarang susah saudara. Benar. Zaman sekarang itu susah loh. Jaga kekudusan, jujur, ya, komitmen pada Tuhan, jangan, susah sekali. Hidup sekarang susah, kerja susah, kerja orang susah, usaha susah. Ya kan? Banyak orang jahat, banyak orang menipu, banyak orang yang main roh jahat. Ini akhir zaman. Setan, iblis itu bekerja keras untuk membawa anak-anak Tuhan jauh dari Tuhan. Maka kita harus hati-hati. Maka berkali-kali saya pesan pada saudara semua. Awal tahun ini mulai kita berubah. Ambil saat teduh 1 jam atau setengah jam deh minimal. Kalau nggak bisa kebangetan setengah jam saudara. Kita kalau ngobrol bisa 2 jam saudara. Ya kan? Kita kalau baca firman Tuhan, coba 15 menit bisa ngantuk saudara. Saat tidur. Artinya kita nggak cinta Tuhan. Kalau cinta Tuhan, cinta Yesus, pasti kita mencintai baca firman. Kalau kita cinta pacar kita pengen ketemu terus berada di sampingmu. Hatiku damai berada bersamamu. Tapi kita kalau cinta Yesus juga, kita akan senang membaca firman Tuhan, ya, berdoa, memuji, nyanyi lagu-lagu rohani. Kita akan senang, saudara. Jadi Tuhan tahu apakah kita cinta Dia atau tidak tahu. Dari apa? Dari apa yang kita perbuat. Aku tahu segala perbuatanmu. Ya, jadi hati-hati. Mulai hari ini kita mulai belajar, ya. Kerja keras Tuhan itu bagus sekali, disertai dengan cinta mula-mula dan menjauhkan diri kita dari orang-orang jahat. Seperti seperti jemaat Efesus. Kamu nggak sabar dengan orang jahat. Karena pergaulan yang baik, yang jelek akan merusak kebiasaan kita yang baik. Amin saudara.